Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba semangat, dosa berikut kiri kanan, ngaju B94,3 Sriwijaya Radio. Siko-sikonya Radio Palembang, jaringan media etik Indonesia. Apa kabar mencoba semangat di sore menjelang malam kali ya. Selamat sore untuk mencoba semangat yang baru bergabung juga, dan kita depak sedengat nih Cek Pinyo. Kita usir denget ya selepas Mang Beden ngobrol-ngobrol mencoba semangat dengan tamu-tamu istimewa Mang Beden di sore hari ini di Talkshow Sriwijaya tentunya. Dan mencoba semangat sore ini Mang Beden sudah kedatangan 2 tamu. Tapi Mang Beden rahasiakan dulu siapa mereka. Ganteng-ganteng yang pasti macam biji semangat. Kalau daftar masih bisa Pak? Masih bisa, dapat ya? Sudah habis. Jangan, kayak yang di rumah marah. Oke, mungkin Pak Ahmad agak ditarik mic-nya Pak. Ya, lebih dekat dikit. Saya itu jadi suaranya kayak bakal lebih jelas. Baik, maju biji semangat sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentunya. Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi ini dibagi lagi atas daerah-daerah dan kabupaten kota maju biji semangat yang masing-masing sebagai daerah otonomi tentunya. Dan sebagai daerah otonomi, daerah provinsi, kabupaten kota, Kota Palembang ini punya pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni pemerintahan daerah dan DPRD maju biji. Nah, kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah baik di daerah provinsi ataupun kabupaten dan kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah. Sedangkan DPRD merupakan lembaga legislatif di daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, dan ini ada tercakup di pasal 44 Undang-Undang Nomor 32/2004 Manja Bija Semangat. Dan Manja Bija Semangat berkaitan dengan hal tersebut, Manja Bija Semangat di sini tidak terlalu mengenal Manja Bija Semangat dengan itu. Yang pasti kita akan ngobrol langsung dengan Bapak dari Kesbangpol dan juga dari KPU yang tentunya kompetensinya pas untuk kita ajak ngobrol sore hari ini. Peran Kesbangpol dalam mendukung kelancaran pemilu dan pemilu kada. Kita sapa dulu yang dari Kesbangpol yang ganteng ini. Kalau kami jenguk pecah siapa ya? Ada artis kita ini nih, bukan artis. Ngaku deh, Tengku Wisnu aja banget. Ada Pak Kurniawan Kantinoko, APMSI Pak ya, Kepala Bidang Politik. Ya benar Pak ya. Benar. Oke. Selamat sore lah. Selamat sore Pak. Selamat sore Bang Bidin. Aku panggil Mang Ahmad ini. Ya, aku panggil Mang Ahmad ya. Karena di sini panggilnya Mang Pak. Mang Mat ya. Mang Wawan. Oh salah. Berarti Mang Wawan, Mang Ahmad Sulan. Oh iya, Mang Wawan. Kantinoko ini apa nih Pak? Ini kayaknya agak sedikit aneh namanya ya, tapi agak Jepang saya itu ya. Apa ada keturunannya Pak? Dari marga Pak ya? Tidak, semacam yang jelas itu anugerah dari kedua orang tua. Amin. Ada arti yang positif tentunya. Oke, di sebelahnya ada yang ganteng lagi nih ya, ada Pak Ahmad Nafi, Komisioner KPU Sumsel. Selamat sore Pak. Selamat sore pemirsa pendengar Sriwijaya Radio. Iya. Bagaimana Mang Koi? Audionya cukup? Sip kalau mah itu. Baik, Manja Bija Semangat, Mang Biden juga bakal ngundang Manja Bija Semangat KG di lain tempat. Oke, sesi kedua ya. Di 816943 untuk telepon, dan boleh juga di BB di 2B93FF8F, silakan di-invite. Di Sriwijaya Radio Full pun Manja Bija Semangat baca di Facebook dan Twitter yang sudah terkoneksi tentunya dengan Manja Bija Semangat ya. Baik, sehat galau Pak? Alhamdulillah. Aku belum mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan dilimpahi kesehatan galau-galau. Baik, Pak Mang Wawan, Pak Kurniawan. Mungkin pengen tanya nih Pak, secara langsung mungkin karena waktu kita juga cuma 1 jam ke depan, ini sangat dikit kalau menurut Mang Biden untuk kita ngobrol tentang peran serta atau peran Kesbangpol dalam mendukung kelancaran pemilu dan pemilu kada. Sebenarnya apa baik nih Pak peranan Kesbangpol khususnya untuk sosialisasi pemilu dan pemilu kada yang ada di Kota Palembang ini Pak? Ya, makasih Mang Bidin. Ya. Juga salam kepada para pendengar Radio Sriwijaya FM. Yang jelas pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk membantu kelancaran, memberikan bantuan serta memfasilitasi bagi penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Sesungguhnya seperti di tahun 2014 ini, di mana kita sudah menyelenggarakan 2
pesta demokrasi, hajatan demokrasi yang besar, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Tentunya banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Badan Kesbangpol. Antara lain kita menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi Badan Kesbangpol Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, sekaligus bertujuan untuk melakukan sinkronisasi program dan kegiatan. Kemudian melakukan kegiatan fasilitasi publikasi pemilu, pendidikan politik bagi pemuda dan pelajar, fasilitasi pendidikan politik dan etika politik di media elektronik, kemudian kirap dan sosialisasi pemilu, tim monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu, kemudian ada juga pembentukan tim terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013, sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan lain-lain. Intinya seperti kami sampaikan di awal bahwa pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Kesbangpol memiliki komitmen untuk memberikan bantuan serta memfasilitasi penyelenggara pemilu, rekan dari Bawaslu dan KPU agar penyelenggaraan pemilu khususnya dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Demikian. Baik. Oke, kalau tadi dikatakan bahwa ada yang namanya sosialisasi. Sosialisasi di sini ada yang menarik adalah ke pelajar, kayak itu, Pak. Iya. Ke pelajar yang notabene mereka nantinya akan menjadi pemilih-pemilih pertama, kayak itu. Iya. Sosialisasi dalam bentuk apa nih, Pak, ke mereka yang dilakukan? Ya. Makasih, Bang Bidin. Banyak pola, banyak strategi yang kita lakukan untuk sosialisasi. Artinya tentu dalam melakukan sosialisasi kita harus melihat audiens. Seperti kita meminjam istilah marketing, mungkin kita melihat pangsa pasar. Jika kita melakukan sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda dan pelajar, tentu metode yang kita lakukan pun yang menyentuh ataupun mengena kepada kaum pelajar ataupun kaum generasi muda yang notabene usia muda, konsumen lah istilahnya kalau marketing tadi, Pak, ya. Artinya kita harus bisa masuk ke seluruh lini. Metode sosialisasi pendidikan politik bagi generasi muda dan pelajar tentunya kita lakukan di sekolah-sekolahan, kemudian menggunakan metode-metode yang ada live musiknya, tidak terlalu seremonial namun tetap mengena esensinya. Demikian antara lain, ya. Agar mereka sebenarnya maksudnya gini, tadi ada konser musik yang dilakukan, koneksinya untuk penyuluhan yang dilakukan apa nih, maksudnya apakah nanti di sela-sela musik itu kita sampaikan dalam bentuk apa gitu, enggak? Gimana nih, Pak? Ya, bukan semacam konser tapi kita iringi. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi kan, antara lain metode yang kami lakukan karena konsumennya, audiensnya atau goalnya adalah pemuda dan pelajar, kita tentu menggunakan pola-pola pendekatan yang mengena sesuai dengan mereka, sesuai dengan jati diri mereka yang notabene usia muda. Jadi apa kira-kira bagaimana kita mencapai tujuan tapi tidak terlalu kaku. Kalau kita melakukan sosialisasi semacam pidato saja, itu tentu akan membosankan, bahkan dikhawatirkan nanti maknanya tidak bias nanti, Pak, ya, malah ya. Baik. Tadi juga dikatakan ada monitoring kelancaran, monitoring dalam bentuk apa nih, Pak, yang dilakukan oleh Kesbangpol? Ya. Makasih, Bang Bidin. Sebenarnya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan pemilu dan pemilu kada ini ada dasarnya, yaitu di pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Di situ antara lain pemerintah daerah menugaskan personil pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kota, kemudian PPK Panwaslu Kecamatan dan PPS, kemudian kita juga membantu penyediaan sarana ruang Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kota, PPK Panwaslu Kecamatan dan PPS, kemudian melaksanakan sosialisasi, kemudian kelancaran transportasi logistik pemilu, kemudian monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu dan kegiatan lain yang diatur undang-undang. Dalam hal ini monitoring, tentu
pemilu ini kan hajat demokrasi, di mana nantinya akan menghasilkan calon wakil rakyat atau pimpinan. Artinya kita menginginkan hasil dari pemilu itu sebuah hasil yang konstitusional, kan begitu. Antara lain dalam tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol, kita melakukan deteksi dini, Bang Bidin. Kita melihat bagaimana pelaksanaan pemilu, kemudian pada saat pemilu itu sedang berlangsung, begitu juga monitoring pada pasca pemilu atau pemilu kada. Jadi kita senantiasa memantau memonitor perkembangan wilayah agar berjalan dengan kondusif, dan jika ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu dalam kelancaran pelaksanaan pemilu maupun pemilu kada, tentunya kita segera dari hasil deteksi dini tadi segera melakukan koordinasi dengan aparat keamanan sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis agar pemilu itu berjalan lancar. Baik, kita bergeser dulu ke Pak Ahmad ini. Pak Ahmad, mungkin yang namanya permasalahan pilkada dan isu-isu pilkada ini sangat banyak aku bisa katakan, karena bisa dibagi dalam beberapa kategori. Mungkin dari daftar pemilih, proses pencalonan, terus permasalahan kampanye itu dewe, perhitungan suara, banyak hal-hal yang mungkin berkaitan dengan yang namanya pemilu kada ataupun pilkada ini. Nah, salah sih kita ambil dari awal, daftar pemilih yang dikategorikan tidak akurat. Yang seperti apa nih daftar pemilih yang tidak akurat yang dimaksudin, Pak? Daftar pemilih yang tidak akurat itu bisa kita bentuk di beberapa segi ya, dari daftar pemilih tetap misalnya, dari daftar pemilih sementara, dan dari kedua daftar pemilih itu merupakan suatu bagian dari proses penetapan menjadi daftar pemilih tetap sebenarnya. Kita peroleh daftar pemilih sementara itu dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah atau kabupaten yang bersangkutan atau provinsi yang bersangkutan, kemudian kita olah lagi menjadi daftar pemilih sementara. Apabila daftar pemilih sementara itu sudah akurat, nantinya tentu akan kita tetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Baik. Nah, proses penetapan dari daftar pemilih sementara ke daftar pemilih tetap inilah yang kadang-kadang menimbulkan permasalahan. Kadang-kadang akurasi data yang kita peroleh dengan proses penyempurnaan datanya tidak ketemu, tidak sempurna. Baik. Sehingga kadang-kadang ada data yang sudah kadaluarsa, misalnya orang itu sudah meninggal dunia tapi masih juga terdaftar di DPT. Itu menjadi koreksi bagi kita, karena proses pendataan ini berlangsung tidak secara kontinu, karena kita memproses data itu juga waktunya juga hanya pada saat pemilu kada atau pemilu. Update-nya setiap kali pemilu cuma update-nya. Update-nya begitu. Jadi proses itu yang harus kita sinergikan dengan proses pendataan yang ada di pemerintah dalam hal ini. Baik. Jadi akurasi data itu menjadi PR kita bersama ya dengan pemerintah untuk mengkonkretkannya. Jangan sampai di kemudian hari terjadi suatu permasalahan, misalnya ada penduduk yang tidak terdaftar misalnya di DPT, sehingga mereka untuk menyatakan hak pilihnya itu terhambat. Tapi dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum sudah memfasilitasi mengenai antisipasi adanya data-data yang tidak akurat itu dengan mempersilahkan kepada pemilih untuk datang langsung ke TPS pada saat pemungutan suara misalnya, asal penduduk tersebut terdaftar di daerah tersebut. Walaupun bisa juga dibuktikan dengan KTP atau KK. Jadi hak untuk memilih itu tidak serta-merta hapus, tapi apabila dia tidak terdaftar, tidak akurat datanya di DPT atau DPS, tetapi apabila dia menyatakan hak pilihnya, itu bisa difasilitasi oleh penyelenggara pemilu, bisa melalui datang langsung ke TPS dengan syarat dia harus berada tinggal di lokasi yang bersangkutan, kemudian dia didata oleh si penyelenggara pemilu, misalnya oleh KPPS dalam hal ini, dan dia juga mempunyai waktu untuk melapor apabila dia tidak terdaftar sebagai pemilih nantinya. Baik. Jadi peraturannya juga tidak
tidak segitu ketat, tapi memberikan kelonggaran ya kepada masyarakat untuk menyatakan hak pilihnya. Jadi perbaikan-perbaikan itu yang dikedepankan oleh penyelenggara pemilu. Ya. Baik. Nah, Maju semangat kayak Bang Budi juga bakal tanya. Tadi katakan dengan modal KTP bisa ya mereka ini. Nah, di sini mungkin ada permasalahan baru kalau mereka punya domisili dan KTP di 2 tempat. Lagi kita ngobrol itu, kita kan dulu Maju semangat dan Bang Budi bakal kembali lagi dengan Pak Ahmad juga Pak Kurniawan di Talkshow Sriwijaya selepas beberapa pesan yang lewat berikut ini. Ya, balik lagi Maju Bicara di Talkshow Sriwijaya dalam peran Kesbang Pol dalam mendukung kelancaran pemilu dan pemilu kada. Maju Bicara semangat dengan Bapak Kurniawan Kantinoko APMSI dan juga Bapak Nafi Komisioner KPU Sumsel. Oke, Maju Bicara semangat tadi sempat terputus Pak. Oh ya, diingatkan nih Maju Bicara semangat, line telepon 816943 kita buka sekali lagi 816943 untuk Maju Bicara semangat yang nanya langsung tentang boleh hal-hal yang berkaitan dengan pemilu dan pemilu kada yang ada di Sumatera Selatan ini Maju Bicara ya. Silakan sembari memberi ngobrol, memberi tunggu 816943 ditunggu oleh operator kita Mang Kowi di sore hari ini. Baik, tadi Pak tadi katanya mereka yang punya KTP asal bisa menunjukkan bahwa jati diri mereka benar adalah penduduk setempat bisa memilih saat pemilihan kayak itu. Nah, yang jadi masalah apakah yang kan ada 2 KTP punya, mungkin di dusun punya, di sini punya lagi, itu kayak mana tuh Pak? Ya, dalam hal penyampaian hak pilih pada di KPPS itu kan tentu akan didata dulu apakah dia terdaftar atau tidak di TPS tempat dalam hal lokasi tempat tinggalnya. Apabila dia terdaftar maka dia mempunyai hak untuk menyatakan hak pilihnya. Tetapi apabila dia tidak terdaftar dia bisa dimasukkan ke data pemilih khusus tambahan dalam hal ini. Jadi dalam proses itu tentu ada upaya-upaya administrasi yang kita laksanakan ya. Tentu saja kita juga mempunyai kewajiban apabila dia ingin menyatakan hak pilihnya dan dia melapor kepada KPPS tempat, tentu kita juga akan meng-cross check apakah namanya terdaftar di TPS setempat atau dia sudah terdaftar di TPS yang lain. Tentu dalam hal ini koordinasi antara penyelenggara itu dibutuhkan. Dalam hal ini kita harus meng-cross check ke TPS asal dia, misalnya dia selama ini bekerja sebagai pekerja di Palembang misalnya, tapi dia tempat tinggalnya ada di Baturaja misalnya, kemudian dia sebagai mahasiswa kuliahnya di Palembang tapi tempat tinggalnya di Baturaja, tentu dia harus menyatakan hak pilihnya itu di satu tempat tentu saja, tapi tidak menghalangi dia untuk menyatakan hak pilihnya, misalnya dia ada di Palembang dalam hal ini. Jadi penyelenggara wajib memfasilitasi itu dan harus dipastikan bahwa dia tidak menyatakan hak pilihan di 2 tempat itu, sehingga ini menyangkut juga dengan ketersediaan surat suara dalam hal ini. Karena di dalam peraturan KPU sendiri surat suara itu hanya disediakan sebanyak 2% dari jumlah pemilih tetap yang ada di lokasi itu. Baik, kalau dari calon pemilih dan parpol sendiri bagaimana sikap mereka untuk akurasi data ini Pak? Ya, kita sangat mendapat masukan yang sangat positif dari partai politik ya, karena ini menyangkut konstituen mereka juga dalam hal pemilih ini. Karena yang saya dapat mereka kurang peduli akan hal itu gitu. Memang dari sisi organisasi partainya sendiri mungkin kepedulian itu lebih kecil dibandingkan dengan calon legislatifnya. Karena apabila calon legislatif yang sudah ditetapkan mengenai daerah pemilihannya, tentu dia akan sangat peduli dengan pemilihnya dalam hal ini. Jadi inilah yang sangat-sangat kita harapkan, sehingga mereka memberikan masukan yang positif juga bahwa apabila ada pemilih yang tidak terdaftar di daerah pemilihan mereka, itu mereka akan sangat-sangat kritis sekali untuk melaporkannya kepada KPU misalnya, atau kepada penyelenggara lainnya di jajaran KPU. Sehingga ini juga mendapat respon dan kita coba tidak lanjuti ini apakah memang benar pemilih itu tidak terdaftar atau ada akurasi data yang tidak